Serena, pilih saja. Chloe, berani sekali kau. Aku Nyonya Sterling, kakakmu. Berani sekali kau memperlakukanku begini, Nyonya Sterling. Serena, tanya pada dirimu sendiri, dalam 3 tahun ini, apakah ada seorang pun di Sterling Estate yang memperlakukanmu sebagai Nyonya Sterling? Kau sakit selama ini, jadi mungkin kau belum tahu. Kemarin, Lord Sterling memerintahkan perceraianmu. Setelah hari ini, aku akan menjadi satu-satunya Nyonya Sterling. Tidak. Victor tidak akan berani melakukan ini padaku. Bahkan jika kau mengabaikan statusku sebagai Nyonya Sterling, aku tetaplah putri sulung sah dari Miller Estate. Oh, aku hampir lupa. Serena bahkan tidak tahu ayah mengumumkan 3 hari lalu bahwa dia telah memutuskan semua hubungan denganmu. Kau bukan lagi putri sulung sah dari Miller Estate. Memutuskan hubungan denganku? Bagaimana mungkin ayah begitu tega sampai memutuskan hubungan denganku? Kenapa tidak, Serena? Sebagai wanita yang sudah menikah, kau tidak suci. Kau terkena penyakit kelamin kotor sekali. Apa kau pikir Miller Estate masih menginginkan putri sepertimu, yang membawa malu bagi keluarga? Mereka takut tercemar olehmu. Aku tidak suci. Victor, kau harus percaya padaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Selain dirimu, aku tidak pernah bersama pria lain. Maksudmu aku menularkan penyakit kelamin ini kepadamu? Bukan itu maksudku. Victor, kau harus mengerti perasaanku padamu. Aku hanya mencintaimu. Serena, apa kau benar-benar berpikir wanita tidak tahu malu sepertimu pantas mencintaiku? Jika kau tidak merendahkan diri untuk menikah ke dalam keluarga ini, apakah aku akan menikahimu? Victor, pertunangan antara aku dan keluarga Sterling dibuat oleh kakek kita 10 tahun yang lalu. Jadi, aku hanya tidak suka padamu. Lupakan membiarkannya memilih. Gunakan semuanya padanya. Ayo pergi, Chloe. Jangan biarkan darahnya mengotori mata kita. B.N. Ya, Lord Sterling. Victor, apakah kau tidak memiliki sedikit pun kasih sayang pernikahan? Apa kamu tidak punya kasih sayang pernikahan sama sekali? Tidak pernah. Serena, kamu masih belum paham? Pria seperti Tuan Sterling membenci dipermainkan lebih dari apapun. Tapi kamu bersikeras menggunakan pertunangan itu untuk memaksanya menikahimu. Bagaimana mungkin dia tidak membencimu? Karena kamu akan segera mati. Sebaiknya aku memberitahu satu hal lagi. Apa kamu tidak pernah bertanya-tanya mengapa setiap kali Tuan Sterling datang ke kamarmu, dia menyuruhmu memakai penutup mata dan diam? Tentu saja itu supaya kamu tidak bisa melihat wajahnya. Supaya kamu bersama pria lain, tidur dengan banyak orang, dan terkena penyakit kelamin. Serena, kamu tidak tahu, selama bertahun-tahun ini, Tuan Sterling tidak pernah melakukan keintiman fisik denganmu. Orang yang tidur denganmu selalu orang lain. Tidak tahu malu. Kalian berdua tidak tahu malu. Kenapa kamu belum mengantar Serena pergi? Ya. Di kehidupan ini, aku salah tentang semua orang. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan pasti. Arthur, Tuan Sterling, secara teknis ayah Victor. Bukankah dia meninggal tepat setelah Victor dan aku menikah? Jadi kenapa dia di sini? Bukankah dia mati segera setelah aku menikah dengan Victor? Bagaimana dia bisa di sini? Sujud ke langit dan bumi. Nona, cepat sujud. Disinilah Victor dan aku menikah 3 tahun lalu. Luna masih hidup. Dia tidak dibunuh oleh Chloe. Luna? Tahun, bulan, dan hari apa ini? Nona, jangan bilang menikahi Victor membuatmu gila. Ini tahun ke-24, Longking, 17 Oktober. Aku kembali. Aku benar-benar terlahir kembali 3 tahun lalu. Karena langit punya mata dan memberiku hidup kedua, maka di hidup ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku didorong-dorong oleh siapapun. Pernikahan ini, aku batalkan. Serena, apa yang kau lakukan? Kau membatalkan pernikahan di sini? Tepat sekali. Apakah kalian keluarga Miller tidak punya harga diri sama sekali? Nona, apa yang kau lakukan? Harga diri?
Aku ingin bertanya, kenapa di hari pernikahanku, kau menyuruhku sujud dengan ayam jantan? Inikah didikan dari kediaman Sterling? Itu karena dia masih sakit. Masih sakit? Bukankah dia kawin lari dengan seseorang dan meninggalkan pernikahan? Bagaimana dia tahu bahwa dia kawin lari? Apa yang kau bicarakan? Dia memang masih sakit. Jadi kami harus melakukannya begini. Kalau begitu, beranikah kau memanggilnya keluar dan menghadapiku? Betapa bodohnya aku di kehidupan lampau? Victor, di hari pernikahan kita, kawin lari dengan Chloe. Dia mempermalukanku seperti ini, namun aku masih dengan sukarela masuk ke kediaman, dan bahkan membiarkan dia membawa Chloe kembali sebagai madu. Victor, dia. Aku yakin kau ingin bilang dia benar-benar sakit dan tidak bisa bangun, kan? Ya, benar. Kalau begitu pasti ada papan atau sesuatu di kediaman. Karena dia tidak bisa bangun, maka gendong dia ke sini, kan? Serena, beraninya kau. Ini kediaman Sterling. Hanya karena ini kediaman Sterling, kalian bisa curang dan menghancurkan pernikahan? Di depan semua tamu ini, Beatrice, sebaiknya kau beritahu kami apakah dia benar-benar di dalam kediaman. Beatrice, apa yang terjadi? Di mana Victor sekarang? Dia. Beatrice, katakan yang sebenarnya. Ibu, Tuan Sterling, itu adalah kelengahan anakku sesaat. Dia ditipu untuk kabur dari pernikahan. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Konyol, bawa dia kembali sekarang, untuk menyelesaikan upacara pernikahan. Ya, kalau begitu pergi. Serena, jangan khawatir. Kamu adalah keluarga Sterling, istri sah sang pewaris, dinikahi dengan tata cara yang benar. Ya, tidak ada wanita lain yang berarti. Jika kamu bahagia, kamu bisa mengambilnya sebagai selir, hanya mainan. Lalu, denganmu mendukungnya, kamu akan menyiksaku? Serena ini memegang gelar istri pewaris hanya di atas kertas. Di hatiku, hanya kamu, Chloe, yang merupakan menantu ideal. Lupakan, karena Victor kawin lari dengan seseorang, dan meninggalkanku di hari pernikahan kita, lalu mengapa aku harus menyandang gelar istri pewaris hanya di atas kertas? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mengganti suamiku. Ini keterlaluan. Keluarga Sterlingmu yang salah padaku duluan. Karena kalian membawaku ke sini dengan prosesi besar, tidak mungkin aku kembali. Kalau begitu, biar orang lain yang menikahiku. Ini tidak bisa diterima. Kenapa tidak? Pertunanganku dengan keluarga Sterling diatur oleh para orang tua. Tidak disebutkan harus Victor. Memang, kami yang salah padamu duluan. Kalau begitu sesuai keinginanmu, Serena. Semua pria keluarga Sterling yang belum menikah dan belum bertunangan, maju ke depan, untuk Serena pilih. Tidak perlu. Aku sudah punya seseorang dalam pikiran. Oh, lalu siapa yang ingin kamu pilih, Serena? Aku memilih dia. Karena Victor tidak mau menjadikanku pengantinnya, maka aku akan menjadi ibunya. Saya memilihnya. Apa Serena sudah gila? Kenapa dia memilihnya? Nona Serena, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Tentu saja saya tahu, Tuan Sterling. Anda belum menikah dan tidak bertunangan. Benar? Jadi Anda sesuai dengan apa yang dikatakan Nyonya Sterling. Tapi tahukah Anda bahwa saya sudah berusia 30 tahun? Dan saya memiliki penyakit tersembunyi. Saya tidak akan pernah bisa memiliki anak. Saya tahu. Justru itulah sebabnya, Anda mengadopsi dari cabang tertua, Victor, untuk menjadi pewaris Anda. Saya tidak bisa kembali ke kediaman Miller. Menikah dengannya adalah pilihan terbaik saya saat ini. Dan berdasarkan bagaimana segalanya berjalan di kehidupan saya sebelumnya, dia juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Tuan Sterling, seperti pepatah, anak membayar hutang ayah. Sebaliknya, sama halnya ayah membayar hutang anak. Anda gagal mendidik anak Anda dengan benar. Victor melarikan diri pada hari pernikahannya, membuat saya menjadi bahan tertawaan. Sebagai ayahnya, Anda bertanggung jawab untuk membayar hutang itu. Apa yang Anda katakan, Nona Serena, memang masuk akal. Mengenai hari ini adalah kegagalan saya sebagai seorang ayah. Saya, Tuan Sterling, meminta maaf kepada Anda, Nona Serena. Tapi, tentang memilih suami, keluarga Sterling memiliki banyak keponakan yang belum menikah. Nona Serena, Anda boleh memilih salah satu dari mereka.
Tapi saya hanya tertarik pada Anda, Tuan Sterling. Saya pikir Anda tidak hanya brilian, tetapi juga berkarakter sangat baik. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi suami yang sangat bertanggung jawab. Nyonya Sterling, Anda baru saja mengatakan bahwa pria yang belum menikah di keluarga Sterling, yang tidak bertunangan, semuanya untuk saya pilih. Sekarang, saya telah memilih Tuan Sterling. Apakah perkataan Anda masih berlaku? Arthur mendapatkan penyakit tersembunyi karena menyelamatkan kaisar saat itu. Dia tidak pernah menikah, dan itu selalu menjadi kekhawatiran bagi saya. Sekarang ada kesempatan untuk mencegahnya berakhir sendirian, seorang istri yang sudah jadi. Bagaimanapun, keluarga Sterling sudah menjadi bahan tertawaan. Apalagi satu skandal. Tentu saja masih berlaku. Ibu? Arthur, keluarga Sterling selalu menepati janjinya. Kami tidak mengingkari janji. Nona Serena, apakah Anda sudah mempertimbangkannya dengan matang? Ya, saya ingin menikahi Anda dan menjadi istri Anda. Kalau begitu, jangan sampai kita melewatkan jam yang baik. Sujud pertama kepada langit dan bumi. Sujud kedua kepada orang tua. Suami istri saling bersujud. Upacara selesai. Anda menderita, Nyonya. Saya tidak pernah menyangka, Victor akan begitu tidak bertanggung jawab hingga kabur di hari pernikahannya. Jika saya tahu, saya pasti sudah membatalkan pertunangan. Kenapa harus menyeretmu menikah dengan Tuan Sterling yang jauh lebih tua darimu? Apa salahnya lebih tua? Bukankah ada pepatah suami yang lebih tua lebih menyayangimu? Lagi pula, menikah dengan Victor tidak menjamin hidup yang baik. Tuan Sterling setidaknya mulia dan jujur. Dia tidak akan memperlakukanku buruk, saya yakin. Di kehidupan saya sebelumnya, Tuan Sterling, tidak lama setelah saya menikah dengan Victor, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Meskipun kami tidak banyak menghabiskan waktu bersama, dia tetap, di keluarga Sterling, orang yang paling baik padaku, selain Nyonya Sterling. Itu benar. Tapi saya kasihan padamu, Nona, perasaanmu yang sebenarnya untuk Victor. Luna, sebenarnya, saya. Tuan Sterling benar-benar mencukur jenggotnya. Luna, kalau begitu saya pamit sekarang. Luna itu. Tidak kusangka tanpa jenggot, Tuan Sterling tampak begitu muda. Tuan Sterling, apakah Anda ingin mandi? Saya akan menyuruh pelayan memanaskan air. Jangan repot-repot. Saya hanya datang untuk memberitahumu bahwa saya akan tidur di ruang kerja. Jika pihak kediaman tahu bahwa saya menghabiskan malam pernikahan sendirian, mulai sekarang, saya tidak akan bisa menegakkan kepala di rumah ini. Lupakan yang lainnya. Tuan Sterling, ketidakbertanggungjawaban keluargamu benar-benar turun-temurun. Apa maksudmu? Putramu kawin lari di hari pernikahannya, dan di malam pernikahan kita kau tinggalkan pengantinmu sendirian di kamar pengantin. Bukankah itu seperti ayah seperti anak, ketidakbertanggungjawaban turun-temurun? Nyonya, Anda tahu kenapa saya belum pernah menikah sampai sekarang, kan? Tuan Sterling hanya memiliki penyakit tersembunyi, bukan penyakit aneh, yang membuatnya tidak bisa tidur dengan seorang wanita. Mengetahui semua itu, saya tetap memilih menikah denganmu. Tentu saya tidak keberatan. Nyonya, apakah Anda memilih saya justru karena penyakit saya? Itukah alasan Anda menikahi saya? Kok dia bisa begitu bejat di belakang? Karena ibu tidak keberatan, Nyonya. Ayo kita beristirahat. Lupakan saja. Dia masih gadis muda. Ibu, silakan minum teh. Bagus, bagus. Nak, bangun. Gelang ini adalah lambang dari Nyonya kediaman Sterling.
Ibu benar-benar memberikannya kepada gadis kecil yang naif itu. Di kehidupan sebelumnya, Nyonya Sterling tidak pernah memberikan gelang ini kepada siapapun. Saya tidak pernah menyangka di kehidupan ini dia akan memberikannya begitu saja dengan mudah. Ibu, gelang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ya, Ibu. Serena masih terlalu muda. Dia mungkin belum mampu menjalankan tugas itu. Saya di sini untuk membimbingnya. Jadi kenapa tidak? Tapi, Ibu benar. Kamu tidak boleh menolak pemberian orang yang lebih tua. Ibu memberikannya kepadamu, jadi terima saja. Kalau begitu terima kasih, Ibu. lihat tuh, Arthur, yang di sini baru menikah sudah bersikap seperti suami. Dia bahkan mencukur jenggotnya. Takut orang bilang kamu lebih tua dari istrimu, ya? Ibu, Apa gunanya semua kemuliaan itu? Dia masih hanya seorang janda, kan? Bukankah lebih baik dia menikah dengan putraku? Beatrice, silakan minum teh. Serena, bagaimana tidurmu tadi malam? Semua karena Victor bertindak sembarangan dan membuatmu. Oh, lihat aku, hampir saja aku bicara terlalu banyak. Bagaimanapun, atas nama Victor, aku minta maaf. Terima kasih sudah bertanya, Beatrice. Aku baik-baik saja tadi malam. Tapi Victor, anak itu, memang belum dewasa. Tapi itu bukan sepenuhnya salahnya. Sejak dia diadopsi, tidak ada nyonya rumah yang membimbingnya. Sekarang aku di sini, dia punya seorang ibu. Di masa depan, aku pasti akan tegas padanya. Serena ini, dia baru saja menjadi Nyonya Sterling. Dan sudah mulai pamer, bersikap seperti ibu dari putraku. Baru kemarin dia masih yang lebih muda dariku. Nyonya Sterling, Tuan Sterling, kami menemukan pewarisnya. Apa? Di mana dia? Di mana dia? Terjebak oleh orang kita di villa di luar kota. Tuan Sterling, mari kirim seseorang sekarang untuk membawanya kembali. Ya, Arthur, kau bawa beberapa orang dan bawa pulang anak yang tidak setia itu. Tuan Sterling, Menteri Davis meminta audiensi. Arthur? Ibu? Biarkan aku pergi. Bagaimana kau bisa pergi? Sejak aku menjadi ibu Victor, tentu saja aku harus mengambil tanggung jawab mendisiplinkannya. Kenapa aku tidak bisa pergi? Aku pikir aku harus pergi. Lagi pula, aku adalah ibu kandung Victor. Beatrice, kau memang dulu ibu kandung Victor, tapi Victor sudah diadopsi. Mulai hari ini, aku adalah ibunya. Kau cukup. Serena benar. Beatrice, Serena sekarang adalah ibu Victor. Jangan ikut campur lagi mulai sekarang. Arthur, mari lakukan seperti kata ibu. Terima kasih, Arthur. Victor, aku sangat takut. Jangan takut, Chloe. Aku pasti akan melindungimu. Victor, seseorang dari kediaman Sterling datang. Apakah itu Tuan Sterling atau ibu? Tidak, bukan keduanya. Victor, lama tidak bertemu. Victor, Chloe, tidak menyangka ini, kan? Aku, Serena, telah terlahir kembali. Victor, lama tidak bertemu. Serena, bagaimana mungkin kau? Kenapa tidak mungkin aku? Apakah kau benar-benar, baru kemarin, menikah ke kediaman Sterling? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Serena ini benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak percaya aku benar-benar melarikan diri dari pernikahan, dan dia masih dengan tidak tahu malu tetap menikah ke kediaman. Dia datang hari ini, mungkin untuk memohon aku kembali dengannya. Serena, jadi bagaimana jika kau memaksakan diri masuk? Hatiku hanya milik Chloe. Tepat sekali, Serena. Aku tahu kau selalu tergila-gila pada Victor. Tapi hati Victor hanya milikku seorang. Kami ditakdirkan bersama. Serena, biarkan kami bersama, kumohon. Chloe, jangan buang-buang napasmu padanya. Ayo kita pergi dari sini. Hentikan mereka. Serena, kau berani menghentikanku? Aku bertindak atas perintah Tuan Sterling. Tentu saja aku berani. Apa kau tidak takut aku akan membencimu? Aku tidak peduli jika kau jijik. Serena, jangan kira hanya karena kau mengubah sikapmu terhadapku, aku akan melihatmu berbeda. Aku tahu kau naksir aku. Tapi dalam hidup ini, aku hanya ditakdirkan untuk Chloe, kau membuang waktumu.
Menyerahlah. Victor, kurasa kau salah paham. Siapa yang ditakdirkan bersamamu dalam hidup ini bukan urusanku. Hentikan sandiwara, Serena. Kau datang hari ini hanya untuk memohonku kembali, kan? Begini saja, jika kau benar-benar menginginkanku kembali bersamamu, aku bisa. Tapi kau harus setuju satu syarat. Oh? Aku ingin kau menyiapkan kereta sekarang, dan dengan hormat mengantar Chloe dan aku kembali ke kediaman, dan menerima Chloe sebagai maduku. Dan bagaimana jika aku tidak? Maka jangan pernah harap aku akan melihatmu lagi. Di kehidupan saya sebelumnya, untuk menghindari ditinggalkan oleh Victor, saya sebenarnya setuju untuk membiarkan Chloe masuk ke istana sebagai madu. Betapa bodohnya saya. Victor, saya akan ingin menyambutmu kembali dengan hormat, tapi saya khawatir kau tidak sanggup menerimanya. Serena? Apa maksudmu dengan itu? Victor, sepertinya Serena tidak mau menerima masuknya Chloe ke istana. Chloe, kau harus memanggilku Nyonya. Saya tidak pantas dipanggil saudarimu. Saya tidak punya saudara sepertimu, yang kawin lari dan sangat tidak tahu malu. Chloe, ada apa? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dadaku tiba-tiba sakit. Chloe, jangan takut, aku akan panggilkan dokter untukmu. Victor, aku ingin kau menemaniku. Bagaimana kalau biarkan Serena yang memanggilnya? Serena, meskipun kau menikahinya dan menjadi istrinya, lalu kenapa? Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku. Victor, apa maksudmu dengan menatapku seperti itu? Serena, apa kau tidak dengar? Dada Chloe sakit? Kalau dadanya sakit, dia harus pergi ke dokter. Aku bukan dokter. Chloe adalah saudarimu. Begitu cemburu seperti ini, hanya membuatku semakin meremehkanmu. Kau bilang saya cemburu? Bukankah begitu? Bukankah kau cemburu karena Chloe bisa bersamaku dan mendapatkan kasih sayangku? Panggil dokter sekarang. Jika tidak, jangan harap aku akan melihatmu lagi. Dan bagaimana jika saya menolak? Dasar jalang cemburu. Kamu sudah berkali-kali dan berkali-kali melanggar perintahku. Jika terjadi apa-apa pada Chloe, aku akan menceraikanmu sekarang. Karena kamu ingin menceraikanku, silakan saja. Aku juga ingin melihat hak apa yang kamu miliki sekarang untuk menceraikanku. Apa? Kamu pikir bisa mengancamku dengan kediaman Miller? Victor, sepertinya Serena bersikeras tidak akan meninggalkanmu. Dia tidak ingin Chloe masuk ke kediaman dan melayanimu bersamanya. Serena, aku hanya ingin kamu menyambut aku dan Chloe kembali ke kediaman dengan hormat, dan aku akan meninggalkanmu sedikit martabat, membiarkanmu tetap sebagai istri Victor. Tapi kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Maka lupakanlah menjadi istri Victor. Kamu akan tetap sebagai selir yang melayani aku dan Chloe. Ayo. Ya, Victor. Tanpa Nona, maksudku, tanpa perintah Nyonya, kalian tidak ada yang pergi hari ini. Beraninya kamu. Aku adalah pewaris. Jadi apa? Aku hanya mendengarkan Nyonya. Kamu berani menyuruh orang menghentikanku? Suruh mereka minggir? Atau jangan harap aku akan memaafkanmu. Ya, Serena, jika kamu ingin memenangkan hatinya, kamu harus patuh padanya. Chloe, ku bilang, berhenti bersikap seperti kita bersaudara. Juga, jika kamu benar-benar ingin menikahi Victor, bukankah seharusnya kamu memanggilku ibu sekarang? Aku menikahi Victor, kenapa aku harus memanggilmu ibu? Chloe mungkin belum tahu, kemarin, setelah Victor melarikan diri dari pernikahan, Nyonya sudah menikah lagi dengan Tuan Sterling saat itu juga. Sekarang, dia adalah Nyonya Sterling dari kediaman Sterling. Jika kamu menikahi Victor, bukankah seharusnya kamu memanggil Nyonya sebagai ibu? Apa? Bagaimana bisa ada hal yang begitu konyol? Kenapa tidak? Aku memiliki kontrak pernikahan dengan keluargamu, tetapi tidak ditentukan putra keluarga Sterling mana yang akan kunikahi. Karena kamu melarikan diri dari pernikahan, aku menikah dengan orang lain. Ada apa dengan itu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada para pelayan kediaman. Victor, Serena kemarin memang menikah lagi dengan Tuan Sterling. Victor, datanglah memberi hormat pada ibumu. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kau tidak percaya padaku, juga tidak percaya pada gelang ini? Ini adalah gelang pusaka keluarga dari kediaman Sterling. Bagaimana mungkin nenek memberimu gelang ini? Tentu saja, karena aku menikah dengan Tuan Sterling, aku bagian dari kediaman Sterling, Nyonya yang sah. Tidak mungkin.
Kau tidak mungkin, Nyonya Sterling. Kau bahkan bisa melewati kakakmu dan kawin lari dengan iparmu sendiri. Kenapa aku tidak bisa menjadi Nyonya Sterling? Tapi kau jelas dulu sangat ingin menikah dengan pewaris. Bagaimana bisa tiba-tiba menikah dengan orang lain? Chloe benar. Aku dengar dari pelayan di kediaman Miller bahwa untuk pernikahan ini denganku, kau bekerja selama 3 bulan penuh, hanya untuk menjahit pakaian pernikahan untukku. Kau sangat tergila-gila padaku. Bagaimana bisa menikah dengan orang lain? Bahkan jika kau menikah dengan ayahku, itu agar tetap di kediaman untuk mendekatiku. Benar, pasti itu. Sekarang aku mengerti, Serena. Kau masih kesal padaku kawin lari dengan Chloe, kan? Mungkin pernikahanmu benar, tapi kau tidak pernah benar-benar ingin menikah dengan ayahku. Sebaliknya, kau ingin menggunakan ini untuk mendapat perhatianku dan merayuku secara pribadi. Memang, Serena adalah yang paling setia padanya. Bahkan aku tidak sebanding. Kau sangat tergila-gila padaku, tapi lalu kenapa? Wanita tidak tahu malu sepertimu, aku tidak akan pernah suka seumur hidupku. Victor, aku tahu kau tidak tahu malu, tapi aku tidak menyangka kau setidak tahu malu ini. Cukup, berhenti berpura-pura, Serena. Bukankah kau hanya ingin seperti Chloe dan memenangkan hatiku? Bagaimana kalau begini? Sekarang berlutut dan membungkuk 3 kali padaku dan Chloe, dan aku akan berkenan membiarkanmu melayaniku di kamarku. Bagaimana? Berani sekali kamu. Sebagai seorang anak, kamu berani tidak menghormati ibumu. Kediaman Sterling tidak pernah mengajarkanmu. Apa itu bakti? Dengan kata lain, Victor, kamu sangat tidak berbakti. Lin Feng? Kudengar keluarga Sterling sangat menjunjung bakti. Seorang anak yang tidak berbakti akan mendapat hukuman keluarga. Benar, bukan? Ya. Serena, berhenti mengancamku dengan hukuman keluarga. Oh? Jadi kamu pikir aku mencoba menakut-nakutimu? Luna? Ya, Nyonya. Ambilkan bangku kayu untuk sang pewaris. Waktunya hukuman keluarga. Ya. Pengawal. Dia melanggar aturan keluarga kediaman Sterling. Seret dia ke halaman dan cambuk 20 kali. Maaf, pewaris. Tuan, Victor, apa yang kau lakukan? Berani sekali kau menyentuhku? Kalian berdua gila? Aku pewaris kediaman Sterling. Serena. Victor adalah pewaris kediaman Sterling, kan? Berani sekali kau memperlakukannya seperti ini. Chloe, bukankah kau menderita sakit dada? Apa? Sekarang sudah tidak sakit? Kamu pasti menyesali apa yang kau lakukan. Kenapa aku harus menyesali menghukum anakku sendiri? Ini urusan keluarga Sterling. Jangan khawatir, Chloe. Sebaiknya kau fokus pada apa yang terjadi kemarin dan bagaimana kau akan menjelaskannya pada Pangeran Miller. Chloe, jangan repot-repot berdebat dengannya. Ini menyakitiku secara fisik, tapi lebih menyakitkan baginya. Kurasa dia tidak akan benar-benar memukulku. Begitu? Kalau begitu lihat baik-baik, pewaris, dan lihat apakah aku benar-benar akan memukulmu. Pengawal, lakukan. Serena, berani-beraninya kamu. Jika kamu benar-benar memukulku, aku tidak akan pernah dalam hidup ini, bahkan di kehidupan selanjutnya, memaafkanmu. Tunggu. Aku sudah tahu, kamu benar-benar tidak tega memukulku. Kalau begitu, lepaskan aku. Sekarang berlutut dan bersujud selagi kamu masih bisa. Arthur memiliki penyakit tersembunyi, dia pasti tidak bisa memuaskanmu tadi malam. Sebaiknya kamu hargai kesempatan ini, jika kamu lewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan bisa mendekatiku lagi. Nona, mungkinkah kamu masih memiliki perasaan pada Victor? Victor, kamu terlalu berpikir. Aku hanya berpikir tongkat ini terlalu tipis. Ambil yang lebih tebal. Baik, Nyonya. Serena, aku pewaris kediaman Sterling. Berani-beraninya kamu? Silakan. Victor. Victor. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh anakku? Lepaskan dia. Jangan lepaskan. Ibu, selamatkan aku. Anakku, jangan takut. Ibu di sini. Beatrice, aku sudah bilang padamu tadi hari ini, sejak Victor diadopsi ke rumah ini, aku satu-satunya ibunya sekarang. Lagi pula, ibu memerintahkan agar kamu tidak ikut campur. Apakah kamu melawan ibu dan perintah Tuan Sterling? Bah, dia hanya bukan siapa-siapa. Yang numpang pada anakku, naik ke puncak, mendapat sedikit status, dan sekarang berani sombong di depanku. Beatrice, jaga bicaramu.
Tidak peduli seperti apa saya dulu, saya sekarang adalah nyonya dari kediaman Sterling, Nyonya Sterling, jadi kamu harus menunjukkan rasa hormat padaku, Beatrice. Jika anakku tidak kawin lari kemarin, apa hakmu untuk menikahi Tuan Sterling dan menjadi Nyonya Sterling? Serena, apa kau lupa bagaimana untuk menikahi anakku? Dulu kau merayuku. Saya benar-benar buta karena obsesi sebelumnya, sampai pernah menyukai Victor. Tapi sekarang saya menikah dengan Tuan Sterling, hatiku tentu hanya miliknya. Berhenti pura-pura bodoh. Siapa di ibu kota yang tidak tahu bahwa kau, Serena, dulu tergila-gila padaku, di kamarku sekarang, saya masih punya apa yang dulu kau gunakan untuk merayuku. Kantong wangi, yang kau sulam dan surat-surat yang kau tulis. Jika barang-barangmu itu dilihat oleh Tuan Sterling, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Mungkin tidak ada pria di dunia ini yang akan mengizinkan istrinya untuk pernah begitu tergila-gila dengan pria lain, terutama putranya sendiri. Serena, jangan berpikir bahwa hanya karena kau menikahi Tuan Sterling kau bisa tenang. Jika Tuan Sterling meninggalkanmu, siapa lagi yang akan mendukungmu? Dia benar. Jika Arthur tersinggung, maka gelar Nyonya Sterling hanyalah cangkang kosong. Dan kalian baru sehari, dan kalian tidak tahu siapa tuan rumah ini. Berani kalian memukul sang pewaris. Tepat. Aku akan urus kalian semua. Serena, minta maaf kepada Beatrice dan Victor sekarang juga. Apakah aku menjalani hidup kedua hanya untuk gagal membalas dendam? Aku tidak akan menerima ini. Meski tidak ada yang mendukungku, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menindasku lagi. Jika aku tahu akan begini, untuk apa repot? Serena, apa kau gila? Kau minta maaf? Tidak mungkin. Ini keterlaluan. Seorang putri sah Pangeran Miller berani memukulku. Penjaga, tangkap gadis kurang ajar yang malang ini. Jangan berani menyentuh nona kami. Ikat dia juga. Apa hakmu mengikat kami? Lalu apa hak seorang putri sah Pangeran Miller memukul kami karena dia istriku, wanita yang kupilih? Sekarang, dia punya dukungan. Apa kau tidak lihat Tuan Sterling ada di sini? Keluar dari sini, sekarang. Tuan Sterling. Kemarin kau masih memanggilnya Arthur sepanjang waktu. Baru beberapa jam, dan sekarang kau memanggilnya Tuan Sterling? Tuan Sterling, tepat waktu. Kau harus membela nona kita, maksudku, nyonya kita. Kau tidak tahu betapa dia telah diperlakukan tidak adil. Bukalah matamu dan lihat. Dia memukul kita. Bagaimana bisa dia yang diperlakukan tidak adil? Jika kau tidak begitu mendesak, mendorong-dorong nyonya kita, kenapa dia akan memukulmu? Itu jalang Serena yang berani kau. Dia telah menikahiku, jadi dia adalah ibumu secara nama. Bagaimanapun juga, kau seharusnya tidak bersikap tidak hormat padanya. Max ya, sang pewaris tidak menghormati orang yang lebih tua. Berikan dia 20 kali hukuman keluarga. Ayah? Tuan Sterling, kenapa hanya pewaris? Bagaimana dengan Serena? Dia juga memukulku. Menurut logika itu, dia juga tidak menghormati orang yang lebih tua, jadi dia juga harus dicambuk. Tuan Sterling, nyonya kita lemah, dan dia tidak tahan hukuman cambuk. Jika kau harus menghukum, Luna akan menerimanya untuknya. Luna. Fakta bahwa Nyonya memukul Beatrice memang benar. Kalau begitu, suruh Nyonya menyalin. Aturan keluarga Sterling 50 kali. Kalau begitu, Nyonya menyalin aturan keluarga Sterling sebanyak 50 kali. Ada keberatan Nyonya? Ayah, ini tidak adil. Ya, Arthur, kamu pilih kasih. Pilih kasih? Kemarin dia mengkhianati kita dan kawin lari dengan seseorang. Yang tidak adil, hari ini kamu mengabaikan aturan keluarga. Tidak menghormati orang yang lebih tua, yang tidak setia dan tidak berbakti. Kamu telah membuang kehormatan keluarga, melakukan tindakan tidak adil, tindakan tidak setia dan tidak berbakti. Biarkan aku bertanya ini, apakah 20 cambukan masih dianggap pilih kasih? Tapi, setiap kali Beatrice memohon, aku akan menambah 10 cambukan. Max, mulailah. Ya, Tuan. Ayah, aku salah. Aku tahu aku salah. Victor. Hampir lupa Chloe. Pengawal,
Ikat Chloe, dan kirim dia kembali ke kediaman Miller. Katakan pada mereka aku akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Tuan Miller secara pribadi dan membahas masalah ini dengannya. Nyonya, ayo pergi. Tidak, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Victor dan aku sudah berbagi keintiman fisik. Aku akan menikahi Victor dan menjadi istri Victor. Aku tidak bisa kembali seperti ini. Chloe, pernahkah kamu mendengar pepatah, kawin lari menjadikanmu selir? Dengan perilakumu, aku khawatir kamu tidak bisa menjadi istri sah dari pewaris kediaman Sterling. Apa maksudmu? Kamu ingin aku menjadi selir? Aku juga putri sah Pangeran Miller. Kenapa aku harus menjadi selir? Kalau bukan karena kematian ibuku dan ayah mengangkat Nyonya Miller menjadi istri sah, bagaimana mungkin kamu menjadi putri sah Pangeran Miller? Karena kamu menganggap dirimu putri sah, kenapa kamu kawin lari dengan seseorang dengan cara yang begitu rendah dari status itu? Chloe, sebaiknya kamu kembali ke kediaman dan pikirkan apa yang sudah kamu lakukan. Chloe, di kehidupan sebelumnya, kamu berusaha keras untuk menjadi istri Victor. Hari ini, saya akan menutup pintu itu sepenuhnya untukmu. Bungkam dia. Arthur, ayo pergi. Kamu lolos dengan mudah. Terima kasih, Arthur. Nyonya, tidak perlu. Karena kamu menikah denganku, tentu saja, saya akan melindungimu. Di kehidupan sebelumnya, semua orang di sekitarku sangat tidak berterima kasih. Saya tidak pernah menyangka bahwa di kehidupan ini, seseorang akan mengatakan akan melindungiku. Nyonya, kamu tidak percaya padaku? Saya tentu percaya padamu, Tuan Sterling. Tapi Tapi apa, Nyonya, katakan saja. Tuan Sterling, apakah Anda benar-benar tidak keberatan dengan masa laluku? Masalah antara Victor dan aku, dan pernikahan ulang kemarin? Serena, berapa umurmu sekarang? Upacara kedewasaan. Dan berapa umurku? 30. Orang tuamu dan saya tidak jauh berbeda. Kamu hanyalah seorang gadis, di usia cinta pertama, yang jatuh cinta pada seseorang yang tidak begitu cocok. Mengapa saya peduli? Jika saya keberatan dengan masa lalumu, apakah kamu akan keberatan bahwa saya terlalu tua? Tentu saja tidak. Tuan Sterling mungkin sudah 30 tahun, tapi dia masih membawa diri dengan anggun. Terlihat hampir semuda Victor. Kalau begitu, sudah. Karena kamu tidak keberatan dengan usiaku, kenapa aku harus peduli tentang masa lalumu? Tentang menikah lagi? Tuan Sterling, apakah Anda akan menganggap aku orang yang sangat licik? Kamu hanya wanita yang tak berdaya. Setelah apa yang terjadi kemarin, apa kamu punya pilihan? Lagi pula, melarikan diri dari pernikahan itu sama sekali bukan salahmu. Jika Victor tidak mau menikah, dia bisa memberitahu kedua keluarga sebelumnya. Tapi dia memilih kawin lari pada hari pernikahan. Dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi padamu. Ya, betapa bodohnya aku di kehidupan sebelumnya. Mempercayai Victor seperti itu. Jadi di dunia ini, masih ada orang yang menempatkan diri pada posisiku. Terima kasih, Tuan Sterling. Arthur. Aduh, sakit. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kau lebih lembut? Nyonya, kami sudah lembut. Sakit sekali. Aku tidak ingin kalian mengoleskan obat. Keluar. Kalian semua, keluar. Victor, bagaimana perasaanmu? Ibu, aku tidak bisa menerima ini. Jalang itu Serena, dia membuatku dicambuk. Aku akan membuatnya membayar untuk ini. Lin Feng, siap melayani. Pergi ke ruang kerjaku, dan temukan surat-surat yang Serena tulis untukku dulu, ya? Victor, untuk apa kau menginginkan surat-surat itu? Jalang itu Serena. Bukankah dia bilang dia menikah dengan Arthur, dan hanya ada Arthur di hatinya? Aku ingin melihat. Apakah yang dia katakan itu benar? Serena, kamu tidak perlu mengantarku setiap hari. Beristirahat saja di tempat tidur. Dulu waktu kakek pergi ke istana, nenek selalu mengantarnya setiap hari. Lagi pula aku tidak bisa tidur, mending aku mengantarmu, Arthur. Lagi pula, dia tidak akan bertahan lama.
Selagi dia masih ada, aku akan berusaha lebih baik. Embun pagi sangat dingin, Serena, hati-hati jangan sampai masuk angin. Tidak perlu. Aku akan segera kembali, Arthur. Kau harus menyimpannya, Arthur. Aku sudah mengikatkannya untukmu. Tolong pakai saja. Dan, aku sudah minta ibu untuk membebaskanmu dari salam harian, cukup pergi pada tanggal 1 dan 15. Dan, jika ada apa-apa di kediaman, kirim saja seseorang untuk memanggilku. Terima kasih, Arthur. Luna, antar Serena kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tentu, Tuan Sterling. Tuan Sterling, apa yang Anda tertawakan? Aku berpikir, aku tahu kenapa ibu memaksa aku menikah. Kenapa? Saat kamu bertemu seseorang yang kamu suka, kamu akan tahu setelah menikah. Masa cuma untuk punya teman pergi ke pengadilan? Hei, Tuan Sterling, tunggu aku. Nyonya, Tuan Sterling pria yang sangat baik. Ya. Dia memang pria yang baik. Sayang, pria baik umurnya pendek. Setelah Arthur mati, aku pasti akan menghormatinya setiap tahun dan membakar banyak uang arwah. Kamu tidak bisa lihat jalan, tidak punya sopan santun. Kamu menabrak orang lalu kabur. Tidak bisa, aku akan mengejarnya sekarang. Luna, Nyonya, apa ini? ini surat yang pernah aku tulis untuk Victor. Ini surat cinta, pada dasarnya. Sepertinya masih ada satu lagi. Serena, jika kamu tidak ingin seluruh kediaman Sterling melihat surat-surat yang kamu tulis untukku, dalam setengah jam, datang sendiri ke kamarku untuk mengambilnya. Bajingan, Pergi atau tidak, Victor berusaha menghancurkan reputasimu. kau benar. Jika aku tidak pergi, dia akan mengambil surat-surat ini dan menyebarkannya ke seluruh kediaman untuk mempermalukanku. Tapi jika aku pergi, dan ada yang melihatku, mereka akan bilang aku tidak suci dan terlibat dengannya. Apapun yang kupilih, aku tidak akan bisa tinggal di rumah ini. Lalu kenapa tidak pergi ke Tuan Sterling? Bukankah dia bilang jika kau mendapat masalah, kau harus menemuinya? Tidak. Dia baru saja pergi, mungkin dia masih di perjalanan, aku tidak bisa menunda tugas resminya. Jadi, Luna, bawalah surat ini ke Nyonya Sterling. Ceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Aku akan mencari Victor. Tapi Nyonya, aku tidak enak hati membiarkan Nyonya pergi sendirian. Bagaimana jika Victor mencoba menyakiti Nyonya? Jangan khawatir, jika Nyonya Sterling percaya padamu, pasti dia akan membawa orang ke sini. Jika dia tidak percaya, aku akan mencari cara untuk melindungi diriku. Maka Nyonya harus menungguku, Nyonya. Tunggu. Ingat, pergilah dengan diam-diam, jangan sampai ada yang melihatmu. Baik. Sepertinya Victor cepat pulih. Kau? Aku tidak datang hari ini untuk berdebat denganmu tentang omong kosong sepele ini. Kau datang untuk surat-surat ini, kan? Victor, kau tahu betul. Jadi kenapa pura-pura polos? Jika kau ingin surat-surat ini, baiklah. Kalau begitu ambillah. Aku tidak akan memberikannya padamu. Victor, apa yang kau inginkan?
Jika kau ingin surat-surat ini, baiklah. Tapi, kau harus menyenangkanku dulu. Victor, apa yang kau lakukan? Bukankah sudah kubilang, aku menginginkanmu sekarang untuk melayaniku dengan baik. Hah? Victor, dalam keadaan ini, kau hampir tidak sanggup. Siapa bilang aku harus bergerak? Jika kau melayaniku dengan baik, mungkin aku akan kasihan padamu dan memberikan surat-surat ini. Victor, aku benar-benar meremehkanmu. Kupikir ketidakmaluanmu selama 2 hari terakhir sudah batasmu. Ternyata itu baru permulaan. Apa? Sepertinya hukuman cambuk anakku beberapa hari lalu tidak membuatnya jera. Kau mau hukuman keluarga lagi? Serena, kamu pikir bisa membuatku marah dengan itu? Kita bicara tentang ini. Surat-surat. Kamu tidak ingin surat-surat ini dilihat oleh orang lain di kediaman Sterling kan? Ah, surat-surat ini penuh dengan kata-kata kasih sayangmu untukku. Aku ingat setiap kata. Jika berita tersebar, hari-harimu sebagai Nyonya Sterling tidak akan bertahan lama. Apa kamu tidak takut aku akan memberitahu Tuan Sterling? Tuan Sterling bilang dia tidak peduli tentang masa lalu kita. Jangan menakutiku dengan Arthur. Meskipun dia bilang tidak keberatan sebelumnya, bagaimana jika semua orang tahu? Saat itu, seluruh kediaman Sterling akan tahu bahwa istri Tuan Sterling tidak tahu malu. Kamu pikir dia masih tidak akan keberatan? Serena, sebaiknya kamu pintar-pintar tentang ini. Kemari dan layani aku dengan baik. Jika kamu melayaniku dengan baik, semua ini akan lenyap. Apa, Serena? Apa kamu belum belajar cara melayani pria? Oh, aku lupa. Kamu benar-benar tidak tahu cara melayani pria. Lagi pula, Arthur, yah, impoten. Serena, kamu pasti sangat kesepian di malam hari. Gelisah, mungkin kamu sudah menunggu hari ini untuk mendatangiku. Apa kamu tidak pernah bertanya-tanya kenapa Tuan Sterling setiap kali dia datang ke kamarmu, menyuruhmu menutup mata dan diam? Itu supaya kamu tidak bisa melihat siapa itu. Jadi kamu bersama pria lain, tidur dengan banyak orang, dan terkena penyakit kelamin. Hahaha. Serena, jangan tidak tahu terima kasih. Aku memberimu kesempatan di sini, supaya nanti kamu tidak tergoda untuk mencari kekasih gelap. Aku, sang pewaris, jauh lebih berharga daripada kekasih gelap manapun. Berlutut, dan kemari layani aku sekarang. Baik, aku datang. Biarkan aku melayani Victor dengan baik. Wanita kejam. Serena, beraninya kau merayu sang pewaris. Kau. Victor, kenapa kau di tanah? Serena, apa yang kau lakukan padanya? Beatrice, dia merayuku. Bagaimana bisa Nyonya Sterling melakukan ini? Sangat tidak tahu malu. Melakukan ini di belakang Tuan Sterling. Betul. Dan menggigit sang pewaris di sana, tepat sekali. Ibu, tangkap dia. Biarkan dia merasakan hukuman keluarga juga. Para pengawal, bawa wanita yang mencoba merayu sang pewaris ini, wanita tidak tahu malu ini, dan tangkap dia. 20 cambukan. Tidak. 40 cambukan. Hentikan. Nona, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau datang tepat waktu. Nenek, kau tepat waktu. Tolong, lihat. Wanita kejam ini hampir membuat keluarga Sterling benar-benar mengakhiri garis keturunan. Cepat usir wanita ini dari kediaman Sterling. Dia tidak layak menjadi istri ayahku. Benar, Ibu. Wanita yang berbudi rendah seperti ini sama sekali tidak layak bagi Arthur. Victor, aku ingin bertanya padamu. Apakah kau yang menulis surat ini? Serena yang keji ini benar-benar memberikan surat ancaman yang aku tulis untuknya kepada nenek. Nenek, aku memang menulis surat ini.
Tapi aku hanya ingin mengembalikan surat itu kepada Serena. Supaya dia menghadapi kenyataan dan melepaskanku. Victor, jadi menurutmu, kalimatmu, jika kau tidak datang mengambilnya, aku akan memberitahu seluruh kediaman Sterling. Apakah ancaman ini juga dimaksudkan untuk membuatku menghadapi kenyataan? Jika aku tidak mengatakan itu, apakah kau akan datang mengambil surat itu? Ibu, kau juga tahu Serena ini dulu terobsesi dengan Victor. Jika sang pewaris tidak membuat hal-hal terdengar lebih serius, mungkin dia masih menggantungkan diri padanya. Ya, Nenek, lihat, meskipun aku membuat surat ini terdengar begitu serius, wanita ini tetap memanfaatkan lukaku dan memaksaku melakukan hal seperti itu. Ibu, Serena tidak pernah melakukan hal yang begitu memalukan. Dia yang pertama mengancamku dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas diucapkan untuk membuatku marah. Dalam keadaan terdesak, aku secara tidak sengaja memukul dan melukai Victor. Kau berbohong pada Nenek. Apakah kau mengatakan aku akan menggunakan garis keturunan masa depan keluarga Sterling, sesuatu yang sangat penting, untuk memfitnahmu? Kalau begitu biarkan dokter memeriksa apakah seperti yang dikatakan sang pewaris. Tuan Sterling, kenapa kau kembali? Nyonya Sterling bilang kau harus tahu soal ini. Jadi dia menyuruh seseorang membawamu kembali. Arthur lagi. Arthur ini terus mengacaukan rencanaku. Ayah? Kenapa kau selalu percaya orang luar, tapi tidak pada anakmu sendiri? Ya, Arthur, meskipun Victor tidak diadopsi, dia tetap keponakanmu sendiri. Kenapa kau selalu memihak orang luar? Jika Victor mengatakan yang sebenarnya, aku pasti akan menegakkan keadilan untuknya. Tapi apa yang dia katakan sangat tidak masuk akal, bagaimana aku bisa percaya padanya? Biarkan fakta berbicara. Ibu, Victor adalah cucumu sendiri. Kau tidak bisa begitu saja memihak orang luar dan menghancurkan hatinya seperti ini. Arthur memang ada benarnya. Lagi pula, Serena adalah istri Arthur, jadi dia bukan orang luar. Lebih baik dengarkan Arthur. Ayo kita suruh dokter memeriksanya. Max, bawa pewaris untuk diperiksa. Ya, Tuan. Silakan, Tuan. Penjaga, bawa pewaris untuk diperiksa. Ya. Tuan, tidak ada bekas gigitan pada pewaris, dan dia seharusnya baik-baik saja. Itu tidak akan mempengaruhi kesuburannya. Beatrice, apa yang ingin kau katakan sekarang? Baiklah, dia benar-benar merayu pewaris. Sebagai seorang ibu, dia berani datang ke kediaman putranya tanpa diundang. Kalau itu bukan rayuan, apa lagi? Kamu sendiri yang mengatakannya, Beatrice. Saya seorang ibu, sebagai seorang ibu, datang ke kamar anakku itu tidak melanggar batas, kan? Lagi pula, kamu, Beatrice, juga sering datang ke kamar keponakanmu, kan? Kamu. Cukup, cukup. Ini hanya sandiwara. Tidakkah kamu takut ditertawakan jika tersebar? Tapi Serena ada benarnya. Kamu, Beatrice, harus mengurangi kunjungan ke kamar keponakanmu. Lihatlah apa yang Victor alami karena kamu. Tapi surat-surat itu memang ditulis oleh Serena untuk Victor. Dia dulu tergila-gila padanya, dan sekarang dia sendirian bersamanya di ruang yang sama. Sulit untuk tidak curiga ada sesuatu. Saya juga khawatir ini akan mempengaruhi reputasi kediaman Sterling dan Tuan Sterling. Beatrice, reputasi kediaman Sterling, diperoleh oleh kakakku dan aku dan leluhur kami melalui pertempuran di medan perang. Bagaimana bisa dibebani oleh seorang wanita? Serena telah menikah denganku dan menjadi istriku. Surat-surat yang dia tulis kepada sang pewaris tentu saja tidak berlaku. Luna. Ya, Tuan. Kumpulkan surat-surat itu dan bakar semuanya. Ya. Saya tidak percaya Arthur membantuku lagi. Beberapa hari lalu, saya memberitahu sang pewaris bahwa dia harus menghormati yang lebih tua. Hari ini sepertinya dia masih belum belajar. Pengawal, bawa dia pergi. Beri dia 10 kali cambukan lagi. Tidak. Victor. Jika saya mendengar rumor apapun di kediaman ini tentang Nyonya Sterling dan sang pewaris, saya tidak akan bersikap lunak. Ya, Tuan. Ibu, karena sudah diputuskan, Nyonya, saya akan pergi ke istana sekarang. Ibu, Serena baru saja tiba di kediaman.
dan belum terbiasa dengan semuanya. Tolong jaga dia, Ibu. Baiklah, saya tahu. Saya tidak akan memperlakukan Serena dengan buruk. Sungguh, menikah membuat seorang pria begitu banyak bicara. Kamu pikir kamu malah membesarkan seorang putri. Pergilah. Kalau begitu, saya pergi sekarang. Kamu juga harus kembali. Atau Tuan Sterling akan bilang saya tidak merawatmu. Ya, Ibu? Nyonya, saya pikir suami seperti Tuan Sterling sangat luar biasa. Dia 100 kali lebih baik dari Victor, yang tampan di luar tapi sepenuhnya busuk di dalam. Tidak, 1000 kali lebih baik. Bukankah kamu sebelumnya mengeluh bahwa Tuan Sterling terlalu tua? Oh, itu dulu. Tapi sekarang, Tuan Sterling tidak hanya tampan tetapi juga memiliki karakter yang baik, dan dia sangat menghormatimu, Nyonya. Oh, benar. Saya dengar dari Max bahwa Tuan Sterling sudah sampai di gerbang istana hari ini ketika dia mendengar tentang ini. Dia mengubah perjalanan 30 menit menjadi 1 menit berlari kembali. Semua untuk mendukungmu, Nyonya. Tuan Sterling kembali hanya untukmu. Ya, saya pikir suami yang baik seperti Tuan Sterling sangat sulit ditemukan dimanapun. Dia hanya agak tua. Semoga Tuan Sterling tetap sehat agar dia tidak meninggalkanmu sendirian. Jika Arthur bisa hidup lebih lama, mungkin saya bisa bersamanya. Hei, tunggu, Serena, apa yang kamu pikirkan? Juga, Nyonya, Anda tidak tahu. Ketika saya pergi membakar kertas surat, saya mendengar dari kejauhan Victor berteriak. Kedengarannya sangat menyakitkan. Oh, kamu. Nyonya, apa yang Anda lihat? Saya sedang berpikir perjamuan puisi musim gugur akan segera tiba. Hei, bisakah kamu lebih lembut? Pergi, keluar. Ya. Ibu, jika saya tidak membalas dendam, saya akan mati dengan penyesalan. Serena harus mati. Saya ingin Serena mati. Victor, saya tahu kamu telah diperlakukan salah. Apa yang sudah terjadi biarlah, tapi sekarang Serena belum bisa mati. Mengapa ibu berkata begitu? Jalang Serena itu, hanya sekali melihatnya membuatku muak. Lihat ini. Putra Mahkota mengadakan perjamuan puisi musim gugur. Ya. Dulu, puisi untuk acara puisi yang diadakan oleh keluarga bangsawan semua ditulis oleh Serena, pembantu rendahan itu, untukmu. Jamuan puisi musim gugur dipimpin oleh Putra Mahkota. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Benar. Putra Mahkota adalah kaisar masa depan. Jika aku bisa menang pertama di jamuan puisi yang diadakan oleh Putra Mahkota, aku pasti akan mendapatkan dukungannya. Lalu saat anakku menjadi Tuan Sterling, dengan dukungan Putra Mahkota, dia akan langsung naik ke puncak. Tapi Jalang Serena itu memperlakukanku seperti itu hari ini. Jangan khawatir, anakku. Ini hanya Serena yang merasa dendam. Kamu melarikan diri pada hari pernikahan. Dia pasti menyimpan dendam. Mungkin cinta berubah menjadi benci. Sekarang dia sudah meluapkan amarahnya. Yang perlu kamu lakukan adalah sedikit lebih baik padanya. Dan dia pasti tidak bisa menahan untuk kembali merangkak padamu. Benar. Dengan penampilanku yang memukau, dan pesonaku yang halus. Wanita mana yang bisa menolakku? Aku yakin jika aku hanya menggerakkan jari kelingkingku, Jalang Serena itu akan kembali merangkak padaku seperti anjing dan menjilat kakiku. Ah, tapi aku kasihan pada Chloe. Sedikit kasihan sekarang tidak apa-apa. Begitu kamu sukses besar, kamu bisa menikahi siapapun yang kamu mau. Dia hanya wanita. Bahkan jika kamu ingin menikahi seorang putri atau wanita bangsawan, kamu bisa. Ibu benar. Serena, bersiaplah menjadi anjingku lagi. Masih belum selesai menyalin?
Awas. Tuan Sterling. Tidak perlu formalitas. Oh, hampir selesai menyalin, tinggal 8 lagi. Nyonya, tulisan tangan Anda indah. Terima kasih, Arthur. Biarkan saya membantu Anda menyalin. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kenapa tidak? Setelah kamu selesai menulis, bagaimanapun kamu akan menunjukkannya padaku. Lalu bukankah itu curang? Jika orang lain melihatnya, tentu saja curang. Tapi jika untukku melihat, maka itu tidak curang. Kalau begitu aku akan menyalin bersamamu, Tuan Sterling. Sudah kubilang jangan masuk. Lihat, kamu hampir mengganggu Tuan Sterling dan Nyonya. Aku tidak tahu. Oke. Siapa sangka Tuan Sterling akan kembali begitu tiba-tiba. Ini, makan, gadis serakah. Terima kasih, Max. Nyonya Sterling. Nyonya Sterling sangat baik padamu. Setiap kali Anda pergi memberi hormat, dia memberi Anda begitu banyak hadiah. Nyonya Sterling, tolong tunggu sebentar. Apa yang kamu mau? Tuan Sterling saat ini ada di kediaman. Bahkan jika dia tidak ada, Nyonya Sterling ada di sini. Jangan berani-berani mengganggu Nyonya kami. Dasar pelacur kecil. Dengarkan Nona Luna. Bagaimana mungkin kami mengganggunya? Lalu kenapa kalian di sini? Ini Victor. Dia mengutus kami untuk meminta maaf padamu. Bisa bicara sebentar berdua? Nyonya Sterling, lihat. Ini semua dipilih oleh Victor khusus untukmu. Victor, ini tentang apa? Nyonya Sterling, maksudku, Serena. Victor dengan tulus ingin meminta maaf padamu. Oh, boleh aku tanya? Kesalahan apa yang dia perbuat? Victor bilang, dia seharusnya tidak, di hari pernikahan, meninggalkanmu sendirian. Membuatmu merasa sangat teraniaya. Apalagi? Dia juga seharusnya tidak menggunakan kata-kata seperti itu untuk mempermalukanmu. Apalagi? Juga, dia seharusnya tidak menyebarkan rumor untuk merusak reputasimu. Jadi Victor tahu semua itu. Karena dia tahu dia salah? Kenapa dia tidak datang sendiri untuk meminta maaf, bukannya mengirim kalian ke sini? Itu sangat tidak tulus. Serena ini pikir dia hebat. Dia benar-benar berharap Victor datang sendiri. Mimpi kali. Nona, tahu. Kemarin Victor mendapat hukuman cambuk. Dia benar-benar tidak bisa bangun. Kalau tidak, dia akan datang sendiri untuk meminta maaf padamu. Setelah kejadian kemarin, Victor mulai sadar bahwa kaulah yang terbaik. Jadi dia menyuruhku ke sini untuk berbaikan denganmu. Berbaikan? Kudengar putra mahkota akan mengadakan perjamuan puisi musim gugur. Dengan Victor yang begitu baik padaku, mungkin dia ingin aku di perjamuan puisi musim gugur menulis puisi untuknya? Bagaimana kamu tahu? Itu bukan hal terpenting. Yang terpenting adalah perasaan Victor yang sesungguhnya. Oh, omong-omong, Nona. Ini dari Beatrice, cek tambahan sebesar $500.
Ini juga untuk meminta maaf padamu. Tolong maafkan mereka. Aku bisa memaafkan mereka, tapi dengan hadiah-hadiah ini dan $500 yang sedikit ini, itu terlalu tidak tulus. Kembali dan beritahu Beatrice dan Victor, jika mereka kirim $10.000 sebelum malam ini, aku berjanji akan memaafkan mereka. $10.000. Kenapa tidak? Oh, kalau begitu aku tidak akan memaafkan mereka. Soal perjamuan puisi musim gugur, Victor harus cari orang lain. Hei, Nona, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan segera memberitahu Beatrice dan Victor. Tunggu. Apa cedera Victor benar-benar separah itu? Cedera Victor seserius itu? Aku sudah tahu. Nona masih menyimpan tempat untuknya di hati. Jika dia dengar kau berkata begitu, dia pasti sangat senang. Kalau begitu, kuharap lukanya segera sembuh. Harus cepat sembuh, kalau tidak, bagaimana dia bisa ikut perjamuan puisi musim gugur? Berapa? $10.000? Jalang Serena itu berani minta $10.000 padaku? Apakah dia layak? Ah, Victor. Dibandingkan dengan karya resmimu, apa artinya $10.000? Ah. Selain $10.000 itu, apa lagi yang dia mau? Tidak ada lagi. Oh, dia secara khusus menanyakan lukamu, bilang dia berharap lukamu cepat sembuh. Dia benar-benar bilang begitu? Kata demi kata. Kurasa Serena masih menyukaimu. Aku sudah tahu. Selama anakku sedikit lebih baik padanya, dia akan merangkak kembali. Aku terlalu menghargainya. Serena, masih sama seperti Serena yang tidak tahu malu. Cepat, bawakan obat untuk pewaris. Victor, tahan saja obatnya. Ibumu secara khusus memohon untuk obat rahasia kerajaan ini. Sedikit perih, tapi pasti akan membantumu sebelum perjamuan puisi musim gugur menyembuhkan lukamu. Anakku pasti akan bersinar di perjamuan puisi musim gugur, dan mendapat perkenan putra mahkota. Arthur, Serena, tunggu saja. Nyonya, bagaimana kau benar-benar mengambil barang-barang itu? Mungkinkah kau masih memiliki perasaan terhadap Victor dan ingin kembali dengannya? Luna? Tahukah kau bagaimana membuat hidup seseorang lebih buruk? Bagaimana? Pasti pertama-tama mengangkatnya tinggi, lalu melihatnya jatuh. Kita di kediaman putra mahkota sekarang, tidak baik menarik perhatian. Jadi untuk sekarang, tahan saja, Serena. Setelah putra mahkota mengumumkan tema, aku akan membawanya. Seperti yang kuduga, di kehidupan lamaku, Victor juga menyuruh orang menempatkanku di sini untuk menulis puisi untuknya. Terakhir kali, aku menawarkan diri, kali ini, dia mengundangku. Minum di Gunung Naga pada hari ke-9, Bunga Kuning mengejek menteri yang diasingkan. Pada Festival 9 Ganda, inilah waktunya mendaki tinggi dan membacakan puisi. Di pertemuan puisi sebelumnya, aku akan menetapkan tema dengan karakter tertentu, dan kami akan membuat puisi untuk dinikmati bersama, lalu memilih yang terbaik. Kali ini, aku punya cara bermain yang baru. Para pelayan, bawakan ke sini. Ini adalah sebuah puisi yang kuperoleh dari utusan asing, dan aku ingin menikmatinya bersama kalian semua. Aku ingin tahu siapa yang bisa mengenali jenis puisi apa ini. Sebuah puisi asing? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Benar, bagaimana kita bisa menikmatinya? Surga menolongku, kakek Serena dulu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, bertanggung jawab atas urusan diplomatik, dan mengajari Serena bahasa asing. Dia pasti mengerti apa artinya ini. Yang mulia, aku ingin mencobanya. Oh, Victor sangat berpengetahuan, bahkan tahu bahasa asing. Saya bukan ahli. Saya cukup beruntung bisa belajar sedikit. Kalau begitu, biarkan Victor mencobanya. Penjaga, bawakan tinta dan kuas.
Saya tidak tahu satu kata pun dari bahasa asing ini. Bagaimana saya bisa mengingatnya? Serena, ayo, bantu Victor. Tantangan apa yang diberikan Putra Mahkota? Putra Mahkota memberikan sebuah puisi asing untuk diapresiasi. Meskipun saya tidak bisa menulis dalam bahasa asing itu, saya bisa menggambarnya untukmu. Bahasa asing ini sangat sulit diingat. Saya hanya ingat sebanyak ini. Nona, bisakah Anda memberitahu apa yang tertulis di sini? Ruby, jangan khawatir. Saya tahu puisi ini. Saya tahu apa yang dikatakannya. Rumput menyebar di dataran. Setiap tahun ia layu dan tumbuh kembali. Kebakaran hutan tidak bisa membakarnya semua. Angin musim semi bertiup, dan ia hidup kembali. Kenapa hanya baris-baris ini? Dan ini sepertinya bukan puisi asing. Tentu saja itu bukan puisi asing, tapi kata-kata asing ini persis puisi ini. Serena, kamu tidak mencoba menipu Victor, kan? Apa? Ruby, apa kau tidak percaya padaku? Kakekku adalah menteri luar negeri, aku mempelajari bahasa asing itu. Kurasa Victor juga mempelajarinya, karena dia tahu. Itulah kenapa dia setuju pada Yang Mulia. Jika kau tidak percaya padaku, tulislah sendiri dan berikan pada Victor. Aku yakin dia tidak berani berbohong pada Victor. Kita harus mengambil risiko. Bagaimana bisa itu puisi kuno? Serena itu, apa dia mempermainkanku? Victor, apa kau belum selesai? Terserah, aku akan menulisnya saja. Jika Serena berani membuatku kehilangan muka di depan Yang Mulia, aku akan membuat hidupnya sengsara. Yang Mulia, aku selesai menulis. Yang Mulia, ini sama sekali bukan puisi asing. Ini adalah puisi kuno yang ditulis dalam bahasa asing. Victor benar-benar seorang jenius muda. Terpelajar dan berpengetahuan luas, kau benar. Ini memang hanya puisi kuno yang ditulis dalam bahasa asing. Pengawal, berikan hadiah padanya. Terima kasih, Yang Mulia. Serena itu, ternyata dia berguna juga, biarkan para menteri melihatnya. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, ini tidak adil. Di sini, hanya Victor yang mengerti bahasa asing ini, tidak mungkin kami bisa menandinginya. Tuan Carter ada benarnya, tapi ini hanya keinginan sesaatku, hanya mencari hiburan. Baiklah, aku akan memberimu baris pertama lain untuk kalian semua samakan. Baris pertama yang ditulis Yang Mulia, suatu malam, 5 jaga, tengah malam, 2 jaga, bersama teman. Serena, Yang Mulia memberi kita sebuah syair. Baris pertama adalah, 1 malam, 5 jaga, tengah malam, 2,5 jaga. Tiga musim gugur, September, musim gugur pertengahan jatuh di Agustus, hahaha, saya pikir Victor menulis baris kedua terbaik. Sepertinya juara hari ini tidak lain adalah Victor, apa pendapat kalian semua? Yang Mulia, kami masih belum yakin. Tolong beri kami satu lagi, baiklah. Kalau begitu saya akan memberi yang lain. Baris pertama Yang Mulia adalah, bunga merah menutupi tanah, merah di mana-mana. Langit bertemu air biru, biru bertemu langit. Yang Mulia, kami masih keberatan. Tolong beri kami satu lagi. Pohon merah dan hijau, bayangan tinggi rendah.
Kabut tipis dan tebal, musim gugur jauh dan dekat. Gunung dan sungai, di mana-mana cerah dan indah. Cerah dan hujan. Setiap momen indah dan aneh. Berlapis-lapis gunung jalan berkelok dan melingkar. Mata air gemericik pohon tinggi dan rendah. Di kehidupan sebelumnya, saya sudah membantu Victor menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan dia menang pertama setiap kali. Victor pasti merasa cukup bangga pada dirinya sendiri, ya? Sang pewaris telah menjawab 5 berturut-turut dengan nilai tertinggi. Baiklah, semuanya. Ada komentar lain? Yang mulia, di perjamuan puisi ini, kami tidak bisa mengalahkan sang pewaris dalam pantun. Mungkinkah kita bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam puisi? Yang mulia, tolong beri kami tema agar kami bisa menantang sang pewaris untuk duel puisi. Victor, masih berpikir kamu bisa mendapat tempat pertama? Ya, Yang Mulia, tentu saja saya melakukannya, NDA. Hari ini, kalian tidak ada yang akan mencuri perhatianku. Baiklah. Kalau begitu, mari kita gunakan bunga sebagai tema, dan menulis puisi untuk berlomba. Jika Victor lagi, yang menjadi juara pertama kali ini, maka tidak ada yang bisa keberatan. Ya? Tahun lalu hari ini, di dalam gerbang ini, wajahnya dan bunga persik memerah. Wajahnya telah pergi, aku tidak tahu kemana, tetapi bunga persik masih tersenyum di angin musim semi. Victor, kamu bahkan tidak bisa masuk Akademi Kerajaan, dasar pecundang. Kamu tidak akan pernah menduga bahwa aku bahkan tidak menulis puisi ini, kan? Yang Mulia, saya sudah selesai menulis. Oh, mari kita lihat. Tidak perlu. Victor, bacakan saja dengan keras. Biarkan para tamu di sini menikmatinya terlebih dahulu. Tahun lalu hari ini, di dalam gerbang ini, wajahnya dan bunga persik memerah. Wajahnya telah pergi, aku tidak tahu kemana. Tetapi bunga persik masih tersenyum di angin musim semi. Mereka pasti terkesan dengan bakat sastra saya, sehingga terlihat seperti itu. Yang Mulia, saya sudah selesai membaca. Ini adalah puisi yang saya tulis. Victor, biarkan saya bertanya padamu, apakah kamu benar-benar menulis puisi ini? Yang Mulia, Anda benar-benar bertanya dengan serius, jadi sepertinya puisi ini benar-benar mendapat kekaguman Anda. Yang Mulia, puisi ini memang saya tulis sendiri dengan susah payah. Berani kamu, Victor. Kamu berani mengejek saya? Anda, Yang Mulia, apa maksud Anda? Mana mungkin saya berani mengejek Anda? Victor, apa kamu benar-benar tidak tahu, atau hanya pura-pura, puisi ini berasal dari dinasti Tang, karya Cui Hu. Mana mungkin itu milikmu? Betul, Victor, jika kamu benar-benar terpelajar, masa kamu belum pernah baca puisi ini? Mungkin saja bait-bait itu, dan puisi asing itu semuanya didapat dengan cara curang? Bicara, apa yang sebenarnya terjadi? Ah, saya. Bait-bait tadi dan puisi asing itu, apa benar kamu yang menulisnya? Serena sialan, berani-beraninya dia menjebakku begini? Ya, saya yang menulisnya. Hampeha. Baik, pengawal. Bawakan puisi asing lain, untuk dikenali oleh sang pewaris. Saya ingin lihat apakah sang pewaris benar-benar mengerti bahasa asing ini. Victor, silakan. Kalau begitu saya akan menuliskannya. Tidak perlu menulis, karena kamu tahu, bacakan saja. Ya, Victor, bacakan saja. Apa-apaan yang tertulis di sana? Sialan Serena itu. Nanti kalau pulang, akan kubuat hidupnya sengsara. Victor, apa isinya? Isinya. Yang Mulia, saya tahu apa isinya. Beraninya kau? Siapa kau? Salam, Yang Mulia.
Aku Serena dari kediaman Sterling. Kau orang yang pada hari pernikahannya ditinggalkan oleh Victor dan langsung menikah dengan Tuan Sterling, putri sah Pangeran Miller, Serena. Itu aku. Kau bilang kau tahu bahasa asing ini? Ya, kakekku adalah menteri luar negeri dan mengajariku bahasa asing. Ini, Yang Mulia, ini juga sebuah puisi kuno. Bunyinya, kacang merah tumbuh di tanah selatan. Di musim semi, berapa banyak cabang? Kuharap kau memetik lebih banyak. Kacang ini mengingatkan kita pada cinta. Lumayan. Jadi kau benar-benar mengerti bahasa asing? Tapi karena kau Nyonya Sterling, kenapa kau di sini? Yang Mulia. Aku dibawa ke sini oleh Victor di bawah ancaman. Pasangan dan puisi yang dia tulis semua ditulis olehku di bawah paksaan. Serena, kau memfitnahku? Jika Yang Mulia tidak percaya padaku, Anda bisa memerintahkan penggeledahan terhadap pribadi Victor. Dia pasti masih memiliki catatan yang kutulis untuknya. Pengawal, geledah dia. Yang Mulia, jangan percaya jalang ini, dia berbohong. Dia menjebakku. Beraninya kau, Victor, apa yang bisa kau katakan sekarang? Saya harus bicara. Yang Mulia, saya sama sekali tidak mengancamnya untuk datang. Dia tidak tahu malu. Dia naksir saya. Dia datang dengan sukarela. Itu juga idenya untuk membantu saya curang dan menipu Yang Mulia. Yang Mulia, dia merayu saya. Itulah mengapa saya gagal. Pembantu ibuku, Ruby, bisa bersaksi. Yang Mulia, sang pewaris benar. Ini dia, Serena, yang merayu pewaris kita. Yang Mulia, meskipun saya pernah mengagumi Victor, setelah dia meninggalkan saya sadar. Saya hanya ingin dengan tenang menjadi Nyonya Sterling yang baik. Tapi beberapa hari yang lalu, Victor tiba-tiba datang kepadaku dan mengancam bahwa jika saya tidak membantunya meraih juara pertama, dia akan menyebarkan barang-barang yang pernah saya berikan kepadanya di antara orang-orang dan merusak reputasiku. Serena, kamu menyebarkan rumor. Kapan saya pernah mengatakan itu? Yang Mulia, tolong lihat. Ini adalah surat-surat yang Victor pernah tulis di kediaman Sterling untuk mengancamku. Anda bisa membandingkannya dengan tulisan tangan yang baru saja ditulisnya. Untuk melapor kepada Yang Mulia, surat-surat ini memang ditulis oleh Victor. Yang Mulia, semua orang tahu reputasi seorang wanita adalah segalanya. Terakhir kali, Victor menggunakan surat untuk mengancamku, tapi bagaimana jika dia juga memiliki barang pribadiku? Meskipun saya ibu tiri Victor, saya hanyalah seorang wanita muda yang baru dewasa. Saya benar-benar tidak berani mempertaruhkan reputasi saya sendiri. Itulah mengapa Victor memaksa saya menipu Yang Mulia. Yang Mulia, wanita ini penuh dengan kebohongan. Jangan tertipu olehnya. Yang Mulia, saya seharusnya tidak mengatakan ini, tapi urusan rumah tangga seharusnya tidak mengganggu Anda. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Meskipun Ibu dan Tuan Sterling bersedia mempercayai saya, mereka tidak bisa menahan sang pewaris terus-menerus ancaman dan tipu muslihat. Saya mohon Yang Mulia untuk menyelidiki. Tolong berikan keadilan bagi saya. Dalam 2 tahun, saya akan naik tahta. Victor, jalan menuju kesuksesanmu berakhir di sini. Victor, berani sekali kamu. Kamu menipu kaisar, dan menyebarkan gosip tentang para wanita. Ini benar-benar keterlaluan. Pengawal, bawa dia pergi. 30 kali cambukan. Rotan, aku tidak mau rotan. Yang Mulia, saya salah. Saya tahu saya salah. Serena, meskipun kamu tidak melakukan kesalahan besar, kamu tahu Victor telah berbuat curang dan menipuku, namun kamu tidak maju lebih awal untuk mengungkapnya. Meski begitu, aku harus memberikanmu 10 cambukan. Sebagai hukuman, apakah kamu keberatan? Saya tidak keberatan. Saya menerima. Laporan, Yang Mulia, Tuan Sterling meminta audiensi, biarkan dia masuk. Yang Mulia, saya memberi hormat. Yang Mulia, saya telah mendengar apa yang terjadi di perjamuan puisi musim gugur. Itu adalah kesalahan saya karena tidak mendidik anak saya dengan baik. Cambukan ini seharusnya menjadi milik saya, bukan milik istri saya. Tuan Sterling? Tidak, Yang Mulia. Ini semua perbuatanku. Tuan Sterling tidak tahu apa-apa. Akulah yang harus dihukum. Aku suamimu. Tidak ada suami yang akan melihat istrinya dihukum dan diam saja. Yang Mulia, istriku masih muda. Aku tidak tega melihatnya menderita. Mohon, Yang Mulia. Tuan Sterling, Anda benar-benar pria terhormat. Kalau begitu biarlah Tuan Sterling menerima hukuman untuk istrinya.
Terima kasih, Yang Mulia. Maaf, Tuan Sterling. Arthur, Tidak apa-apa. Lanjutkan. bagaimana mungkin ada pria seperti itu? Bagaimana mungkin seseorang sebodoh itu? 9. Arthur, kau tidak apa-apa? Jangan khawatir, Serena. Hanya 10 cambukan, aku bisa menahannya. Kalau begitu, Yang Mulia, aku akan pamit bersama istriku. Serena. Ayo pulang. Ibu, kapan Arthur akhirnya mati? Kapan saya akhirnya menjadi Tuan Sterling? Dan Serena sialan itu, dia membuatku menyinggung putra mahkota. Aku ingin mencabik-cabiknya. Kapan saja sekarang? Bukankah Chloe memberitahu kita obat yang dia berikan kepada kita adalah racun yang bekerja lambat? Untuk menghindari deteksi, kita harus perlahan-lahan membuat Arthur meminumnya. Dan syukurlah. Setelah Arthur menyelamatkan Kaisar, dia mengidap penyakit tersembunyi dan perlu minum obat setiap hari. Dan untungnya, ada Martha, yang benar-benar setia kepada suamiku, yang memberiku kesempatan untuk meracuninya. Paling lama sebulan, tidak, setengah bulan, dan Arthur pasti akan mati. Maka anakku akan menjadi Tuan Sterling, dan tidak perlu mengalami ini lagi. Adapun Serena itu, kita bisa menghadapinya sesuka kita. Ini tidak terlalu serius. Cukup oleskan ini salep selama beberapa hari, dan kamu akan sembuh. Terima kasih, dokter. Kalau begitu aku pergi dulu. Untunglah Nyonya Sterling meninggalkan kediaman lebih pagi hari ini untuk berdoa kepada Buddha di kuil di perbukitan. Jika tidak, melihat Anda seperti ini, tuanku, dia pasti akan sangat khawatir. Doa ibu biasanya berlangsung beberapa hari, kadang bahkan 2 atau 3 bulan. Saat dia kembali, lukaku seharusnya hampir sembuh. Kita akan merahasiakannya darinya. Biarkan saya mengoleskan salep untuk Anda, tuanku. Biarkan saya yang melakukannya. Biarkan saya yang melakukannya. Nyonya, Biarkan saya mengoleskan obat untuk Tuan Sterling. kalau begitu saya akan pergi memeriksa. Obat biasa Tuan Sterling, apakah sudah diseduh? Saya tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa nona muda ini begitu menawan. Tuan Sterling, sudah selesai. Tuan Sterling, mengapa Anda menatap saya seperti itu? Oh, tidak apa-apa. Terima kasih, Nyonya. Tuan Sterling, tentang apa yang terjadi hari ini, maaf saya telah melibatkan Anda dalam hal ini. Jika Victor tidak bertindak keterlaluan, Anda tidak perlu melakukan itu. Saya tidak menganggap itu ke hati. Anda juga seharusnya tidak perlu. Terima kasih, Tuan Sterling. Tapi ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Silakan, Tuan Sterling. Saat Anda dalam kesulitan, Anda berpikir untuk meminta bantuan ibu atau putra mahkota. Mengapa Anda tidak berpikir untuk datang kepada saya? Tuan Sterling, Anda sibuk dengan urusan resmi. Bagaimana mungkin saya merepotkan Anda dengan segala hal, Tuan Sterling? Anda berbohong. Bukan karena Anda tidak mau, melainkan karena Anda tidak berani. Serena. Mengapa Anda begitu takut kepada saya? Apa yang aku takutkan? Di kehidupan sebelumnya, aku percaya pada orang di sampingku, dan berakhir dengan kehancuran total. Di kehidupan ini, bagaimana aku bisa menyerahkan keselamatanku kepada pria lain? Tuan Sterling, aku... Serena. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tapi ingat ini. Aku adalah suamimu. Kamu tidak sendirian. Kamu bisa mengandalkanku. Tuan Sterling, obatmu sudah siap? Bawalah masuk. Tunggu, bau obat ini. Bau obat ini. Tuan Sterling, jangan diminum. Nyonya, apakah menurutmu obatku bermasalah?
Tuan Sterling, sudah berapa lama kamu minum obat ini? Sejak 2 tahun lalu, saat Tuan Sterling terluka menyelamatkan Kaisar, dia sudah minum obat ini. Selama waktu itu, para dokter di rumah sakit kerajaan menyesuaikan resepnya, tapi mereka tidak pernah melihat ada yang aneh. Nyonya, apakah Anda menemukan sesuatu? Tuan Sterling, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan kematian ibuku? Aku ingat Nyonya Miller meninggal karena penyakit serius. Tidak. Itu hanya gosip. Ibuku tidak meninggal karena sakit. Dia diracun. Diracuni. Ya. Dan dalam obat yang diminum Tuan Sterling, ada bau yang sangat aneh. Bau itu sama dengan racun yang membunuh ibuku, persis sama. Nyonya, tapi obat ini tidak memiliki bau khusus sama sekali. Dan, bagaimana mungkin rumah sakit kerajaan meresepkan racun dalam sebuah resep? Racun ini memang sulit terdeteksi. Tapi saya selalu memiliki indera penciuman yang lebih tajam dari kebanyakan orang. Selain itu, racun ini membunuh ibuku. Saya tidak akan pernah melupakan bau itu sampai mati. Jika resepnya benar, maka masalahnya pasti pada ramuannya. Setelah obat ini direbus, selain Anda, apakah ada orang lain yang menanganinya? Yang merebusnya adalah mantan pelayan kakak Anda, Martha. Selain itu, tidak ada orang lain yang mendekatinya. Tapi, saya selalu dekat dengan kakak saya, dan Martha adalah orang kepercayaannya. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Bagaimana jika Beatrice yang menyuruhnya? Tuan Sterling? Saya tidak bermaksud menuduh siapapun, tapi Anda tidak bisa terlalu berhati-hati. Jika memang seperti yang Anda katakan, Nyonya, maka Tuan Sterling akan meminum racun setiap hari. Nyonya, karena Anda mengenali racun itu, apakah Anda memiliki penawarnya? Iya. Dulu, Luna dan saya akhirnya berhasil mendapatkan resep penawar ini. Dan ingin memberikannya kepada ibuku. Tapi pada akhirnya kami terlambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, jangan menakuti aku. Tolong tunggu sebentar lagi. Luna akan segera membawa kembali penawarnya. Ibu, jangan menakuti aku. Sudah terlambat. Belum terlambat. Selama kamu meminum penawarnya, pasti belum terlambat. Serena. Setelah aku mati, aku ingin kamu berjanji satu hal. Jangan mencari balas dendam. Janji padaku. Ibu, aku berjanji, aku janji. Serena, putriku, kamu harus hidup baik-baik. Ibu. Nyonya. Sejak hari itu, aku menyimpan resep ini dengan hati-hati. Jika Tuan Sterling percaya padaku, bagaimana jika beralih ke resepku dan mencobanya? Bagaimana? Baik, kami akan lakukan sesuai katamu. Max, suruh seseorang mengawasi Martha. Ya. Nyonya, saya telah melakukan sesuai perintah Anda dan menambah dosis racunnya. Sebentar lagi Arthur akan mati karena racun itu. Terima kasih, Martha. Ini adalah tanda kecil dari Nyonya saya. Nyonya, Anda terlalu baik. Saya sangat bersedia melakukan ini. Victor adalah anak angkat saya. Saya tahu ini pengkhianatan untuk dikatakan, tetapi saya benar-benar menganggap Victor sebagai anak saya sendiri. Meskipun Victor adalah anak seorang selir, bakat dan penampilannya tidak kalah dari Arthur. Kenapa Victor harus mati di medan perang sementara Arthur masih hidup? Gelar Tuan Sterling seharusnya milik Victor. Martha, kesetiaanmu diketahui oleh Victor dan saya. Ketika Victor menjadi Tuan Sterling, saya akan menyuruh seseorang merawatmu dengan baik dan mengurus masa pensiunmu. Terima kasih, Nyonya. Tuan Sterling, Martha itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Penjaga bayangan melihatnya dengan matanya sendiri. Dia menaruh sesuatu ke dalam obatmu, dan dia juga masuk ke kamar Beatrice. Lihat, ini yang ditemukan penjaga bayangan setelah dia pergi. Coba lihat. Ah, hati-hati jangan menyentuh sisa bubuk beracun di atasnya. Tuan Sterling, jangan khawatir,
Dosis ini nyaris tidak ada apa-apanya, tidak akan terjadi apa-apa. Sebaiknya berhati-hati. Baunya tepat, racun yang sama. Karena ibuku dan Anda, Tuan Sterling, diracun dengan racun yang sama, dan Martha, yang memberikan racun itu, terhubung dengan Beatrice. Satu-satunya orang yang terhubung dengan kediaman Sterling dan kediaman Miller adalah Chloe. Jadi, apakah itu berarti kematian ibumu juga terkait dengan Chloe dan dia pasti terlibat? Jika saya benar, bukan hanya Chloe. Nyonya Miller juga terlibat, dan mungkin bahkan ayahku ikut campur. Mereka membunuh ibuku bersama-sama, jadi itulah sebabnya ibuku membuatku berjanji sebelum dia meninggal. Untuk tidak menyelidiki atau membalas dendam, takut mereka akan mengejarku juga. Saya tidak pernah menyangka Pangeran Miller akan lebih memihak selir daripada istri. Tuan Sterling, saya akan pergi sekarang dan menangkap Martha untuk diinterogasi. Tidak, itu akan membuat mereka kabur. Bagaimana jika Martha tutup mulut dan mengambil semua kesalahan? Tujuan mereka hanyalah meracunimu sampai mati, agar Victor bisa mewarisi gelar kebangsawananmu. Tuan Sterling, kenapa kita tidak membalikan keadaan? Tolong, Tuan Sterling batuk darah dan pingsan. Nyonya Sterling sedang tidak di rumah saat ini. Cepat pergi dan beritahu Beatrice dan sang pewaris tentang ini. Ya. Apa kau serius, Max itu? Dia benar-benar mengatakan itu, ya, Nyonya. Karena itu Max, anak buah Arthur, maka itu pasti benar. Cepat, sampaikan berita ini kepadanya juga, dan suruh dia ikut aku menemui Tuan Sterling. Siap. Selamat, Nyonya. Akhirnya kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Dokter, bagaimana keadaan Tuan Sterling? Ah, dia sakit parah. Dia baru saja. Apa maksudmu Arthur sudah mati? Arthur, cepat, ayo masuk. Bagaimana kau bisa begitu kejam meninggalkan Serena sendirian dan pergi begitu saja? Ya, Tuan Sterling, jika Nyonya Sterling kembali dan melihat ini, bagaimana dia bisa menahannya, Tuan Sterling? Bagus. Arthur benar-benar sudah mati. Serena? Apa yang terjadi? Ya, ayahku baik-baik saja sebelumnya. Bagaimana tiba-tiba dia menjadi seperti ini? Beatrice, Victor, itu bukan kesalahan Nyonya. Tuan Sterling sudah beberapa hari tidak sehat, kami memanggil dokter untuk memeriksa. Tapi dia tidak menemukan apa-apa yang salah. Lalu tiba-tiba dia batuk darah dan pingsan. Saat dokter tiba, Tuan Sterling sudah berhenti bernapas. Syukurlah, anakku akan menjadi Tuan Sterling. Tapi tidak mungkin terjadi begitu tiba-tiba. Aku pikir seseorang membunuh Tuan Sterling. Ya, ayahku pasti telah dibunuh. Beatrice dan Victor, kenapa kalian menatapku? Jangan-jangan kalian mau mengatakan bahwa aku membunuh Tuan Sterling, kan? Ya, itu kamu. Sebelum kamu menikah ke dalam keluarga ini, ayahku baik-baik saja, tapi tak lama setelah kamu menikah, ayahku berakhir seperti ini. Kalau bukan kamu, siapa? Victor, kamu butuh bukti untuk tuduhan seperti itu. Jika kamu mau memfitnahku seperti ini, aku bisa bilang kamu membunuh Tuan Sterling. Serena, itu ayahku yang terbaring di sana. Kenapa aku harus membunuh ayahku sendiri? Lalu kenapa aku harus membunuh Arthur? Lagi pula, aku punya bukti bahwa kamu membunuh Tuan Sterling. Luna? Aku menemukan ini di ruang teh kemarin. Dan aku juga melihat Martha menaruh sesuatu ke dalam obat Tuan Sterling. Martha dikurung kemarin, dan dia sudah mengaku bahwa kalian berdua menyuruhnya. Dia melukai Tuan Sterling. Serena, apakah kamu pikir dengan ini, kamu bisa menjebak aku dan Victor? Bahkan jika Martha mengaku, lalu kenapa? Dia hanya seorang pelayan. Siapa yang akan percaya cerita sepihaknya? Lalu bagaimana dengan Chloe? Serena, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau akan mati dengan mengenaskan. Aku sudah tahu. Tuan Sterling meninggal karena diracun. Dan racun itu persis sama dengan yang digunakan untuk meracuni ibuku.
Beatrice, Victor, racun itu diberikan padamu oleh Chloe, bukan? Tunggu. Apa katamu tadi? Arthur sudah mati. Hahaha. Arthur benar-benar mati. Bagus. Sangat bagus. Chloe, omong kosong apa yang kau bicarakan? Beatrice, Arthur sudah mati. Victor akan menjadi Tuan Sterling. Kau akan menjadi wanita paling terhormat di rumah ini. Dan aku bisa segera menikah Victor dan menjadi istrinya. Jadi mengapa menahan diri sekarang? Ibu, menurutku Chloe benar. Karena sudah sampai sejauh ini, tidak perlu lagi berpura-pura. Serena, kau benar, racun Arthur, aku memang menyuruh memberikannya, dan ya, Chloe, yang menyediakannya. Oh, dan mungkin kau belum tahu ini, tapi ibumu meninggal karena diracun. Dan racun itu, aku juga yang menyediakannya. Bukan hanya itu, bahkan ayah menginginkannya mati supaya dia bisa mengangkat ibuku menjadi istri resmi. Hahaha. Apa kau tidak takut bahwa nyonya kita akan melaporkanmu ke pihak berwenang? Melaporkan kami? Victor, mulutmu benar-benar besar. Menteri Davis, kau dengar semua itu, bukan? Aku dengar semuanya. Dan aku dengar semuanya dengan jelas. Serena, berani-beraninya kau bersekongkol melawan kami. Beatrice, Victor, Chloe, kau telah mengambil nyawa begitu sembarangan. Apa kau tahu kesalahanmu? Menteri Davis, aku calon Tuan Sterling, berani-beraninya kau menyentuhku? Chloe, Beatrice, bagaimana jika kau bukan? Arthur, kau tidak mati? Tak menyangka, Victor, setengah bulan lalu, kami sudah mengungkap rencanamu, kami memasang jebakan ini, menunggumu masuk ke dalamnya. Beatrice, kupikir aku tidak pernah memperlakukanmu dan Victor secara tidak adil. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Kalau begitu aku juga ingin bertanya, kenapa bukan kau yang mati di medan perang, tapi suamiku? Aku benci kau. Kuharap kau cepat mati dan menemaninya di sana. Tuan Sterling, lihat ini. Chloe dan orang tuanya bersekongkol membunuh Nyonya Miller. Buktinya kuat. Menteri Davis, jika berkenan, tolong pergilah ke kediaman Miller. Adapun mereka, ibu dan anak, tahan mereka dulu. Akan kuselesaikan nanti. Apa yang kau lakukan? Kau akan membunuhku. Kamu adalah istri kakakku. Victor adalah putra kakakku. Saya tidak akan membunuhmu. Tapi saya akan melaporkan kepada Baginda dan membuatnya dicopot dari posisinya sebagai pewaris. Saya akan mengirim kalian berdua ke perkebunan keluarga kita di Luoyang, dalam pengawalan ketat, dan melarang kalian kembali ke ibu kota selamanya. Bawa mereka pergi. Dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, dia pasti hancur hati. Sama seperti saat aku mengetahui kebenaran di kehidupan masa laluku. Tuan Sterling, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Baiklah. Dokter, bagaimana keadaan Tuan Sterling? Apakah dia baik-baik saja? Dia baru saja bilang tiba-tiba rasa panas di dadanya. Dan saat aku menyentuhnya, dia demam tinggi. Ada masalah? Bagus. Dokter, apa yang bagus? Cepat katakan. Tuan Sterling mungkin tidak bisa melakukan hubungan seksual karena racun. Saya baru saja memeriksa denyut nadinya, dan sudah sangat membaik. Dia bisa menyempurnakan pernikahan denganmu segera. Dokter, itu terlalu vulgar. Hei, ini kabar baik. Apa yang vulgar darinya? Saya pikir kita bisa membuat Tuan Sterling dan Nyonya mencoba malam ini. Saya jamin besok, dia akan sembuh total. Karena saya sudah menulis resep, saya pamit. Baik, saya akan mengantar dokter keluar. Saya ikut juga. Saya akan tidur di ruang kerja. Tunggu. Arthur, kenapa tidak tinggal? Bukankah dokter bilang kamu sudah sembuh sekarang? Serena, saya. Mungkinkah Tuan Sterling tidak mau? Kalau begitu, Anda harus menerimanya, Nyonya.
Menurutmu Tuan Sterling dan Nyonya Sterling sudah menuntaskan pernikahan mereka? Sebagai gadis muda, kenapa kamu bertanya tentang ini? Tidak malu? Apa yang perlu dimalu? Suatu hari nanti, aku juga akan menuntaskan pernikahan dengan seseorang. Bulan malam ini sangat indah. Ya. Sangat bagus.